Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing buku yang ringan-ringan aja teman-teman. Judulnya adalah Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira, tulisan Iqbal Aji Daryono. Nah, dia ini adalah seorang kolumnisnya, yang dulu saya kenal pertama kali lewat tulisan-tulisannya di situs Mojo. Nah, buku ini sendiri saya dapat dari teman saya, sahabat saya, Rio Al-Azhar di Labura. Jadi buat beliau, saya ucapin makasih banyak, jazakallah khairan katsir. Nah, secara umum, buku ini itu berisi kumpulan artikel lepasnya si Iqbal Aji Daryono, teman-teman. Tapi sesuai dengan judulnya, semua artikel itu kayak mengarah ke topik yang sama. Ya, ini terkait gimana masyarakat kita berbahasa Indonesia gitu. Yang sayangnya itu kadang kayak suka semena-mena gitu. Nah, ada yang dikomentari, ada banyak gitu. Misalkan soal penggunaan diksi yang nggak sesuai kaidah, terus soal logika kalimat yang kayak nyambur adul, terus soal orang-orang yang suka pakai istilah-istilah yang rumit supaya bisa kelihatan keren gitu dan macam-macam. Nah, tapi kalau semua itu saya sederhanakan ya, barangkali ada satu pesan atau satu message penting yang bisa saya ambil dari buku ini teman-teman. Yakni agar kita itu lebih bersikap proporsional dalam berbahasa. Di satu sisi, berbahasa itu memang adalah sebuah proses budaya ya, yang sifatnya itu dinamis gitu dan terus berkembang. Sehingga kita itu nggak perlu terlalu kaku atau saklek. Nah, tapi di sisi yang lain, kita juga mesti menghormati pakem-pakem yang ada di bahasa, terlebih bahasa Indonesia, karena dia itu punya fungsi sebagai bahasa pemersatu. Nah, terus bahasa Indonesia ini kan spektrum penggunanya luas ya, banyak banget gitu yang pakai. Nah, kalau pakem itu nggak kita hormati, terus semua orang itu bebas menggunakan versinya sendiri-sendiri, maka lama-kelamaan takutnya bahasa Indonesia itu bisa kehilangan fungsinya sebagai bahasa pemersatu. Kira-kira gitu. Nah, jadi intinya adalah gimana kita bisa menempatkan kedua hal tadi secara balance teman-teman, atau secara seimbang. Nah, buku ini menurut saya tergolong tulisan yang santai ya. Jadi isinya itu ringan gitu. Bacanya itu nggak bikin kita perlu terlalu banyak mikir. Paling kita kayak diingetin lagi aja sama pelajaran bahasa Indonesia waktu sekolah dulu. Misalkan tentang SPOK, tentang penulisan imbuhan, terus tentang kalimat majemuk, yang gitu-gitu lah gitu. Nah, yang entah kenapa, walaupun kelihatannya sederhana ya, tapi mungkin banyak di antara kita itu yang kayaknya udah lupa. Nah, misalkan soal, ini yang paling banyak ya, penulisan di gitu. Kapan di itu ditulis terpisah dan kapan dia ditulis digabung, kan gitu. Banyak yang kayaknya masih suka bingung. Padahal kalau kita rujuk kembali, itu sebetulnya simple teman-teman. Kita tinggal lihat aja kata di sebelahnya. Jadi kalau kata di sebelahnya itu jenisnya adalah kata kerja atau verb, maka penulisannya itu digabung. Misalnya kayak kata dibacain, terus dicintai, terus dipukuli, didoakan, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kata di sebelahnya itu adalah kata benda atau noun, atau yang menunjukkan lokasi atau waktu gitu ya, maka di ini ditulis terpisah. Misalnya kan kata di tempat, terus di sebelah, di rumah, di depan, dan seterusnya. Nah, intinya kita tuh kayak di-refresh lagi aja teman-teman. Disegarkan lagi gitu pengetahuan berbahasanya kita. Nah, yang saya suka dari buku ini mungkin adalah gaya tulisannya yang punya selipan humor ya, yang ringan-ringan gitu. Khas tulisan yang biasa kita baca di Mojok lah. Nah, cuma memang karena buku ini adalah kumpulan dari artikel lepas, maka kita nggak bisa berharap buku ini tuh ngasih ulasan yang terlalu dalam. Nah, terus ada beberapa bagian juga yang menurut saya bahasannya terkesan berulang. Nah, jadi kalau menurut saya sih, buku ini tuh tipe yang bisa kita baca sambil lalu. Jadi kita bebas mau mulai dari mana aja, nggak harus berurutan dari awal sampai akhir gitu. Nah, untuk target marketnya sendiri, saya kira buku ini tuh cocok buat teman-teman yang sekedar pengen bahasan yang ringan-ringan ya. Atau mungkin buat teman-teman yang memang punya concern lebih di isu-isu soal kebahasaan. Atau mungkin bisa juga buat teman-teman yang punya keinginan untuk memperbaiki cara berbahasanya. Karena sekurang-kurangnya buku ini tuh bisa ngajak kita untuk lebih peduli lagi sama bahasa Indonesia. Karena buku itu bisa ngasih pengertian bahwa berbahasa itu sebetulnya bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi juga bagaimana supaya pesan yang tersampaikan itu juga punya rasa gitu, punya nuansa, dan punya logika yang benar. Yang semua itu nggak akan bisa tersampaikan dengan baik ketika kita menggunakan bahasa secara semena-mena. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, itu aja review saya kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya.
Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.